Kencana Wungu. Ketahuilah bahwa untuk mengatasi peperangan yang kau hadapi, carilah pemuda gunung yang bernama Damarsa Songko. Dulu kata nenek moyang saya dulu, ini kan ada legenda Damar Wulan, katanya dulu kan di sini ada, di dalam sumur sini ada mahkotanya Damar Wulan yang terkubur di dalam. Damar Wulan diutus Ratu Raja Majapahit. Ratu Majapahit diutus ke Belambangan untuk menemui Minak Jinggo. Iya. Mengambil kepalanya Minak Jinggo gitu loh. Jadi Jadi pulang perginya mampir di sini. ya. Damar Wulan, kau tahu mengapa aku panggil menghadap? Hamba menantikan titah Sinuwun. Seperti kau ketahui, Mojopahit sedang dalam keadaan perang dengan Belambangan. Dan tak seorang pun senopati yang sanggup menandingi kesaktian Adipati Minak Jinggo. Aku mendapat petunjuk yang Widi Wisesa bahwa kaulah yang akan mampu mengatasinya. Damar Wulan, apakah kau sanggup mengemban tugas ini? Hamba akan junjung tinggi titah Sinuwun. Atas kesanggupanmu, kuangkat kau menjadi senopati. Dan mulai sekarang, seluruh prajurit Mojopahit di bawah perintahmu. Hamba tidak menghendaki jatuh korban rakyat yang tidak berdosa semakin banyak. Hamba akan tantang Minak Jinggo untuk perang tanding sampai mati. Aku gembira mendengar kegagahan tekadmu. Damar Wulan, apabila kau kembali dengan membawa kemenangan, akan kuserahkan seluruh jiwa ragaku beserta Mojopahit kepadamu. Hamba tidak berani menerima anugerah yang sedemikian besar. Tugas itu sudah menjadi kewajiban hamba sebagai kawulo Mojopahit. Damar Wulan, itu sudah menjadi keputusanku. Dan ini adalah janji seorang ratu. Halo sahabat Mas dan Vlog. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rejeki yang barokah dan umur yang barokah. Kali ini kita akan mengangkat sejarah klasik Damar Wulan. Cerita Damar Wulan ini sudah melekat di berbagai daerah. Dan bahkan, ada salah satu tempat di mana mahkota Damar Wulan ditaruh dan istirahat beserta kudanya. Saat menuju ke tempat Minak Jinggo di Belambangan. Yuk simak video ini sampai selesai agar tidak putus alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kali ini saya berada di salah satu tempat. Tempat ini dikenal oleh warga tempat petilasan Damar Wulan. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus di perjalanan kami, Mas Den Vlog. Ikut Kecamatan Tongas. Desa apa ini, Pak? Desa Tanjung Rejo, Dusun Sumuran. Ya. Ini lokasinya namanya Sumur Mindu. Oh, ini Sumur Mindu. Sumur Mindu lokasinya. Ya. Mindu. Mindu. MM ya. Iya. Sumur Mindu atau Windu bisa. Iya. Dan itu dulu kata nenek moyang saya dulu. Ini kan ada legenda Damar Wulan, katanya dulu kan di sini ada, di dalam sumur sini ada mahkotanya Damar Wulan yang terkubur di dalam situ. Sumurnya juga ada, Pak? Sumurnya ada. Secara nyata? Secara nyata. Tapi sekarang sudah ditutup. Tiap ada hajatan, ada orang punya hajat mau menikahkan anaknya, harus pasang sesaji di situ. Atau hitanan, harus ada sesaji di situ. Kayak kita masak, kayak ancak gitu ya sesaji. Ada dibakar kemenyan gitu. Melakukan ritual. Ritual macam itulah. Penghormatan kepada leluhur. Gitu. Yang ditaruh di dekat sumur. Ya.
juga gini juga kalau ada yang punya hajatan apanya kayak kita mendatangkan hiburan kayak udah kecak Iya. atau tayub atau ronggeng tanda dan lain-lain Orang itu, punya hajat ya itu harus lewat sini harus lewat sini. ya muter sini dulu. Muter di daerah lokasi ini, sumur lokasi hulu iya. ini. Kayak udah kecak meskipun di ujung sana tapi desa sini Desa sini. Tetap pamitan ke tetap Iya. muter area sini. Itu pernah dulu ada yang mendatangkan hiburan berupa janger ada di desa sebelah itu dia ndak melakukan ritual di sini atau dapat sesaji akibatnya dia fatal karena apa sehari semalam ada bencana kayak itu ya hujan itu dah Hujan nggak berhenti gitu Pak. nggak berhenti sampai acaranya gak berjalan ya gak ada berjalan tapi tidak sukses gitu iya, ya, gak banyak ada, penonton gak yang ada tamu ya, gitu kan ya tamu juga yang Kalau biasanya 1% datang semalam ya, tamunya nggak datang. ya seperempatnya yang datang lah gitu Karena dulu di sini ada sumurnya memang ini. Iya, Di sebelah mana Mas titiknya Mas? Oke. Ayo ke sana. Bapak siapa namanya Pak? Di sini sumurnya dulu Mas. Sumurnya di sini ada mata airnya di dalam. Terus ada lokasi air. Terlalu banyak sering banjir. Ketutup Apa? gitu Pak. Tutupan apa? Tanah. Longsor di tanah. Enggak. ya sampah Kan aja dari semua, kali ya, itu kan lumpur dari juga kali meluap. meluapur. Dari kali meluap. Sebelah sana dari itu kan kali meluap. sungai gitu ya. Ada banjir. meluap Terkena luapan, tertutup lumpur begitu. Tiap banjir mesti ada. Kan ada yang tiap rumah, tahun Mas. tertutup Gitu loh. dan Nah sampah ini ceritanya kenapa dikatakan sumur windu. Iya. Sumurnya ini kata orang dulu buatnya satu windu. 8 tahun. Kenapa kok sampai satu windu? Iya. Galinya pakai batok kelapa. Oh, Katanya gitu loh. Nggih. Galinya pakai batok kelapa sehingga dinamakan sumur windu. Sumurnya buatnya satu windu katanya dulu. Satu windu itu kalau 8 boleh tahu Pak, berapa tahun Pak? 8 tahun. 8 tahun. Satu windu. Ya mungkin buatnya orang dulu Mas ya. Kan nggak fokus, ditinggal kerja, ditinggal apa kan gitu. Jadi totalnya mungkin kira-kira 8 tahun. Makanya dinamakan sumur windu. Sumur windu. Ini sempat digunakan warga. Ya, iya. Malahan setiap Jumat Legi warga yang percaya tentang ini ambil air dari sini, dibawa pulang buat air minum, buat katanya sih ya. Dipercaya buat, untuk pengobatan. pengobatan. Juga kadang disiram-siramkan di depan rumah. Pokoknya hal-hal yang positif di situ. Supaya Yang mendapatkan perlindungan. Mungkin gitu ya. Masnya pernah masih menangi itu ya? Oh ada. Saya masih menangi. Masih menangi ya? Malahan ini ada tembok dulu Mas. Bentuknya Dipakai seperti tembok. apa Mas? Apakah ada susunan batu bata? Batu bata. Nah, Nah itu batu bata. Kalau di peninggalan. dalam nggak ada Mas. Atasnya. Atasnya pakai membangun batu. itu orang sekarang wes. kayak sumur-sumur biasa gitu Kayak sumur biasa ada tembok pembatas gitu. Iya. Kalau di dalam itu kanan kiri ini wes oyot-oyot uringin di dalam. Nggih. Tahu emas ya, batu bata yang dilihat saat itu tuh ukurannya itu biasa. Iya biasa kayak batu bata sekarang. Oh, bukan yang besar-besar. Bukan batu bata zaman dulu ya. Bukan batu bata yang. di zaman dulu bisa yang kayak gitu yang nggak sama Pokoknya waktu bangun saya tahu, tapi sudah ada memang. Batu bata tuh udah ada gitu Pak Nggih. Nah, memang ada. Ya bisa Ini, jadi. Mas, sumurnya dulu itu. Enggak besar kecil. Kayak ini wes. Iya. Nggih. Kecil. Tapi memang dipercaya kalau ini memang banyak orang sini. Bahkan dulu ya banyak orang dari luar daerah, dari Jember, Banyuwangi sering ke sini. Masih ada yang bisa diajak omong, istilah juru kunci itu. Iya. Karena memang Dipelihara. disaponi gitu. Pokok bersih, Mas. Dulu ini musola ini ya bukan di sini. Musolanya di sana wakaf. Kayak musola di Madura ya, Mas. Iya. Wakaf. Malah itu rame di sana, orang duduk-duduk, kadang orang bermalam, mencari wangsit juga ada. Setelah dibangun ini, kalau bangun ini saya tahu. Kalau ini yang situ nggak tahu. Yang lama dirusak lalu dipindah kayak ke gini. sini Pak ya. Musolanya.
Untuk cerita tempat petilasan Damar Wulan ya Mas ya, yang sampean ketahui pernah dengar itu kok bisa istirahat di sini tuh dari mana Damar Wulan ini Mas? Damar Wulan diutus Ratu Raja Majapahit. Nggih. Ratu Majapahit diutus ke Belambangan untuk menemui Minak Jinggo. Iya. Mengambil kepala Minak Jinggo itu loh. Nggih. Jadi pulang perginya mampir di sini. Ya. Pulang perginya Berangkatnya mampir di sini, pulangnya juga mampir di di tempat sini. Ini cerita lalu masalah ini cuman kopian wis. Iya. Nggih, meneruskan gitu ya Mas ya. Nggih. Istrinya diambil apa itu? Kalau di cerita kolosal kan kayak gitu. Setelah Minak Jinggo takluk kalah, terus istrinya juga ikut ya Damar Wulan seperti itu. Tahu saya tiap malam Jumat, terutama malam Jumat Legi pasti banyak bunga-bunga. Saya kemarin deh. Ada yang nyekar Pak. Iya, Ada yang nyekar itu. Kalau dari dulu itu cuma hanya ada peninggalan sumur gitu ya Pak ya. Sumur yang saya tahu. Kalau makam nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggih. Memang ini kan petilasan, bukan Iya. bukan kuburan, bukan makam, petilasan. Petilasan Damar Wulan. Pulang perginya itu mampir di sini. Terus Pak, selain itu cerita apa lagi seperti warga setempat terkait petilasan Damar Wulan ini? Nah dulu Beringin ini dua, Mas. Beringin dua. Ada dua. Yang satunya di sebelah sini kalau nggak salah. Iya. Ini yang sering diambil orang untuk hajatan. Untuk hajatan. Biasanya kan kalau ada orang hajatan diambil ditaruh di terop. Yang ini katanya ini beringin, pohon beringinnya. Ini bukan pohon beringin tapi pohon apa gitu. Makanya ini foto tidak dipakai untuk hajatan. Yang dipakai hajatan yang sini. Yang pohon beringinnya. Mati karena sudah umurnya tua. Terus daunnya sering diambil orang. Nyemi dikit ditarik diambil. Diambil itu buat apa? Ditaruh di terop. Ditaruh Biasanya di terop-terop pojok jaga-jaga itu. Oh iya. Buat Biasanya hajatan orang gitu bisa loh kayak Kang. gitu. Iya. Selain janur kan pasti ada beringin. Iya. Ya mungkin ada maksud tertentu, saya kurang tahu. Persyaratan lah. Persyaratan ritual. Kami kan cuma meneruskan. Nggih. Efeknya itu awak dewe tidak perlu wis. Maunya Khasiat apa. dan manfaatnya itu Tapi kurang kalau paham. orang dulu biasanya ada maksud. Pasti ada tujuannya gitu. Yang pasti tujuan baik seperti itu kan. Kalau yang pohon yang besar ini memang dari dulu Mas. Iya wis dua ini Mas. Kayak sini ya ini wis. Nggih. Ini sangat super besar loh ini Kang. Puluhan ratusan tahun. Ratusan tahun ya, bisa jadi ratusan tahun. Ini dulu Mas ya, di saat Pak Harto lengser, Heeh. pohon beringin ini daunnya tidak ada sama sekali. Rontok. Asli itu Kang. Ular akeh Mas. Oh, dipangan Ular. Wabah ulat. Ulat banyak nyerang ini. Tapi barengan sama itu. Sama Pak Harto, lengsernya Pak Harto. dulu. Kok heran aku loh kok bisa ya diserang ulat beringin bersamaan dengan lengsernya Pak Harto. Dan daunnya bersih banget. Itu sudah tuan Tahun kita berapa? juga 98 kalau nggak salah. 98 tahun berapa? Setelah Pak Harto lengser ya Pak, ada nggak kejadian yang seperti itu lagi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hanya satu kali ya, ketika Pak Harto Mulai lengser. dari dulu katanya apa ini masih ada Pak Leram itu, Pak Leram dulu di sini. Tidak pernah kayak gitu. Cuman itu toh. Kejadiannya di saat Pak Soeharto lengser. Ya. Pak Harto lengser. Mungkin ada keterkaitan mungkin ya. Nggak tahu, pokoknya waktu itu ulat tuh menyerang mah banyak wes pokok. Nggak ada daunnya wes. Rontok semua. Ini daun-daun wes. Banyak. Di musola ini ulet-ulet banyak. Pokoknya ke kali ya. Kadang nggak kerasa sudah nyantol di baju. Iya. Terus Bapak sebagai warga setempat di sini cerita apa lagi terkait petilasan Damar Wulan? Atau apakah ini terkenal angker atau terkenal wingi? Kalau ini memang angker Mas. Dulu di sini kan katanya Pak Leram itu alas Mas. Iya, alas. Banyak pohon jati, pohon sembarang di sini. Terus di saat ada beringin ini, pohon jati tebang. Nah di bawah pohon ini kan biasanya pohon besar kan banyak kelelawar kan. Iya. Kelelawar itu bawa jambu, bawa apa gitu. Di sini tuh banyak pohon jambu, pohon pepaya. Siapa yang ngambil bukan orang sini, kan dimakan. Pasti mulutnya ini posisinya nanti agak di sini. Di samping. Loh, miring gitu Mas. Iya. Jadi nggak ada yang berani ngambil ya kalau luar daerah ya. Kalau di luar daerah
Nggak berani, warga sini nggak berani mas. Kalau ke kali mesti ada ucapan kata orang itu, bang ngambong lebet gitu. Permisi gitu ya. Foto nah bujuk bernitur, cucunya bujuk bernitur gitu. Permisi. Iya. Setiap warga mau ke sungai ini. Lewat di sini. Kalau mau warga ke sungai dulu, ini ya. saya ingat kata mbak saya itu kalau lewat sini harus pamit. Iya. Bang ngambong lebet, kok konvoy bujuk bernitur gitu. Nggih. Yang memang seperti itu. Ya memang inget dulu nih banyak pohon pepaya, terus jambu, terus bikaya itu banyak tuh tambahan liar di sini. Tapi nggak orang yang ngambil sampai jatuh karpe dewe. Terus mahkota Damar Wulan itu terletak di mana? Kalau mahkotanya kurang tahu karena orang-orang tertentu mas yang bisa melihat, melihat dan bisa didatangi. Aku warga sini selama ini tidak pernah tidak pernah ditampakkan. Tidak pernah nampak. Kalau cerita warga yang pernah ditampakkan itu di daerah sini, apa di sungai atau di daerah ini ya mas, beringin ini mas. Tapi kata dulu pernah ada tamu sini nerawang. Iya. Katanya pusaka kursinya itu sudah menghindar dari sini. Karena pergi karong-karongan. Karena di sini itu dulu pokoknya ada orang kumpul-kumpul kayak gini nih mas. Takut gitu ya Kang ya. Angker.